Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, para bruder dan para suster yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan episode 61. Pada episode ini, Bapak Kardinal akan menjelaskan gagasan yang penting dari kisah penyembuhan orang buta yang sudah buta sejak lahir. Menarik bahwa Injil Yohanes mengutamakan fokus pada firman, pada sabda. Dan dalam Injil Yohanes diperlihatkan orang-orang yang akhirnya berada di dalam pengaruh atau mengikuti sabda dan firman dibandingkan dengan orang-orang yang berada di dalam kuasa kegelapan. Salah satu contoh orang yang digambarkan mengikuti firman dan berada di bawah terang firman adalah orang yang buta yang disembuhkan dalam perikopa ini. Sangat menarik, bahkan ada dinamika dialog dalam perikopa itu. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita berada di dalam pokok percakapan yang ke-6. Supaya sambung dengan apa yang sudah kita bicarakan dalam pokok yang ke-6 ini, sebelum melanjutkan, saya ingin menyampaikan dulu tempat kisah-kisah yang akan kita bicarakan, supaya kita semua tahu tempatnya di dalam keseluruhan. Jadi, gagasan pokoknya adalah ini. Injil Yohanes memusatkan perhatiannya pada Sang Sabda. Sang Sabda itu menciptakan segala sesuatu, dan kalau kita percaya bahwa Sabda itu menciptakan segala sesuatu, ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah pilihan dasar. Pilihan dasar itu isinya kalau dirumuskan dengan kata-kata yang lain yang lebih sederhana, ketika kita yakin bahwa sabda itu menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu terutama manusia, itu hidupnya mesti menjadi terfokus, yaitu tujuan hidupnya itu tujuan ia diciptakan untuk memuliakan dan mengabdi Allah. Itu satu. Yang kedua juga di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 4, sabda itu menerangi manusia. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah keyakinan bahwa hidup kita hanya berarti, hanya bermakna kalau kita membiarkan hidup kita itu diterangi oleh Sang Sabda. Itu intinya. Satu. Dari lain pihak, di dalam Injil Yohanes, ada istilah-istilah yang langsung berlawanan dengan sabda itu. Itu sudah kita bicarakan. Entah itu namanya dosa, entah itu namanya dusta, perhambaan, kegelapan, bahkan kematian. Jadi dua kekuatan itu saling tarik-menarik. Manusia ciptaan Tuhan itu mau membiarkan dirinya ditarik kemana? Salah satu yang mau ditampilkan oleh Injil Yohanes adalah pribadi-pribadi, orang-orang ciptaan yang membiarkan ditarik tidak oleh sabda, tetapi oleh yang sebaliknya, dosa, kegelapan, dan sebagainya itu. Akibatnya apa? Akibatnya, kalau orang membiarkan dirinya ditarik oleh kekuatan-kekuatan yang bukan sabda,
ia menjadi tanda petik lumpuh. Itu gagasan pokoknya. Yang sudah kita bicarakan adalah kisah mengenai orang lumpuh yang tidak bisa menolong dirinya di kolam Betsaida. Kelumpuhannya itu adalah lambang dari kelumpuhan dari pribadi yang tidak membiarkan dirinya ditarik oleh Sang Sabda. Tetapi Yesus menyembuhkan. Yesus membantu orang lumpuh itu sehingga akhirnya dia disembuhkan. Kita sudah sampai di situ. Ternyata yang namanya lumpuh itu bisa menjadi tipikal model dari orang yang membiarkan dirinya lebih ditarik oleh kegelapan. Nah, sesudah kita bicara mengenai hal itu dalam atas dasar Injil Yohanes bab 5, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betsaida, sekarang kita ingin melihat teks yang kedua. Sebetulnya isinya mirip-mirip, nanti teks yang ketiga. Yang mau kita lihat adalah Injil Yohanes bab 9. Panjang, dari ayat 1 sampai dengan ayat 41. Tetapi intinya sama. Jadi orang yang tanda petik lumpuh karena macam-macam hal, lalu orang itu oleh Yesus ditarik keluar supaya tidak tanda petik lumpuh lagi, melainkan menjadi orang yang membiarkan dirinya ditarik oleh Sang Sabda. Coba kita lihat dengan cara yang sama, kita lihat dulu pokoknya, pesan pokoknya apa, lalu nanti kita lihat lebih detailnya. Pesan pokoknya, ayat 2, bab 9, ayat 2. Murid-murid, mungkin baik dibaca dari ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Ini adalah salah satu keyakinan masyarakat pada waktu itu. Keyakinan iman yang berubah menjadi ideologi. Ideologi yang mati, pendapat yang mati, tidak ada keterbukaan apapun terhadap rumus yang sudah tertentu ini. Jadi agama yang menjadi ideologi, dan ideologi inilah yang membuat orang lumpuh. Pendapatnya tidak bisa diubah-ubah lagi. Kesimpulan mereka jelas tidak ada kompromi, orang yang sakit itu karena dia berdosa. Nah, sekarang pertanyaan konkret, anak ini buta sejak lahir, siapa yang berdosa? Orang tuanya atau anak itu sendiri? Ya, kalau anak itu sendiri pasti tidak mungkin, seorang yang lahir pasti, yang baru lahir tidak bisa berdosa. Nah, ideologi itulah yang mau dibongkar oleh Yesus. Lumpuh, dalam hal ini buta sejak lahir, akan dibebaskan dari ideologi itu dan menjadi pribadi yang merdeka, yang membiarkan dirinya ditarik oleh Sabda. Nah, jawabannya apa? Pembebasan itu terjadi di mana atau dengan cara apa? Jawabannya ada pada ayat 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya,
Sudah jelas, Yesus mau membongkar ideologi itu, membongkar keyakinan agama itu. Tujuannya apa? Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Ini intinya. Jadi masalahnya itu bukan orang tuanya atau anak itu yang berdosa, tetapi penyembuhan ini dilaksanakan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Dan di dalam rangka membongkar ideologi itu, Yesus juga menyatakan diri, mewahyukan diri. Perwahyuannya ada di mana? Ada pada ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Perwahyuan ini tentu berkaitan dengan keadaan orang yang buta sejak lahir. Orang yang buta itu hidupnya gelap. Maka Yesus atau orang yang buta itu hidupnya gelap, dan kegelapan itu menurut ideologi zaman itu karena dosa. Kepada mereka, Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia. Jadi dengan demikian, penyembuhan ini adalah tanda. Yang paling penting bukan mukjizatnya. Mukjizat juga sangat penting, tetapi tidak berhenti di situ. Yang paling penting adalah bahwa pribadi itu dibebaskan dari pendapat yang membuat dia lumpuh. Lumpuh dalam arti yang seluas-luasnya. Sebetulnya itu intinya. Lalu kita bisa lanjut, tetapi saya mau mengajak saudari-saudara sekalian untuk memperdalam beberapa gagasan ini. Mengenai jawaban Yesus pada ayat 3. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kata pekerjaan. Rupa-rupanya kata pekerjaan ini mempunyai tempat yang penting di dalam Injil Yohanes. Tidak di tempat lain, Injil-Injil yang lain tidak menggarisbawahi pentingnya kata itu. Apa yang saya maksudkan? Bukan saya maksudkan, tetapi apa yang mau ditunjukkan oleh Injil Yohanes. Kita lihat Injil Yohanes bab 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini pekerjaannya. Jadi kalau kita tanya, Yesus itu datang ke dunia untuk apa? Jawabannya ini, untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Itu salah satu teks kunci di dalam Injil Yohanes. Lalu selesainya kapan pekerjaan Bapa itu? Pekerjaan Bapa itu selesainya pada bab 19 ayat 30. Kita semua tahu, kita sudah sering membanding-bandingkan teks ini dengan teks dalam Injil yang lain. Ketika Yesus wafat, Ia tidak mengutip Mazmur 22 seperti Injil Matius dan Markus, tidak mengutip Mazmur 31 seperti Lukas, tetapi mengatakan begini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Ini berkaitan dengan yang tadi sudah kita baca, bab 4 ayat 34. Jadi kita ambil dulu pokok ini, nanti lanjutannya tidak terlalu sulit.
masih memperdalam tentang pekerjaan. Di dalam Injil Yohanes, kecuali 2 teks itu, bab 4 ayat 34 dan bab 19 ayat 30, ada beberapa, tidak usah semua kita lihat, saya tunjukkan beberapa. Kita lihat kata yang berkaitan dengan pekerjaan. Bab 5 ayat 17 yang sudah kita lihat, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bekerja lagi. Bab 10 ayat 25. Bab 10 ayat 25. Apakah ada kata bekerja di situ? Ada. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Pekerjaan lagi. Bab 14 ayat 12. Kita baca mulai ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi, kalau kita lihat urut-urutannya, Bapa bekerja, maka Yesus bekerja. Sehingga yang dilakukan oleh Yesus, termasuk penyembuhan-penyembuhan itu, adalah tanda bahwa Bapa itu bekerja. Nah, di sini ditambah lagi pada bab 10 ayat 12 itu. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan. Jadi Bapa bekerja itu ditunjukkan dengan Yesus yang bekerja. Dan kalau Yesus sudah pergi kepada Bapa, ayat 12 bagian terakhir, sebab aku pergi kepada Bapa, lah siapa yang melanjutkan pekerjaannya itu? Yesus sudah tidak ada lagi, pergi kepada Bapa. Nah, yang melanjutkan pekerjaan Bapa itu adalah orang-orang yang percaya, barang siapa percaya kepadaku. Yang percaya kepada Yesus itu mesti melanjutkan pekerjaan. Pekerjaannya Bapa dilakukan oleh Yesus, diteruskan oleh orang-orang yang percaya kepadaku. Karena Yesus yang melakukan pekerjaan Bapa itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, yang lebih mengejutkan adalah kata-kata kalimat ini, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kok bisa orang-orang yang percaya kepada Yesus melakukan pekerjaan? Kalau titik sampai di situ tidak terlalu sulit mungkin ya, melanjutkan pekerjaan Yesus. Tetapi kenapa dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu? Bagaimana ini mencoba menjelaskannya? Saya juga tidak tahu.
Tetapi saya mencoba untuk menawarkan satu jawaban. Moga-moga tidak membingungkan. Jadi kita belum kemana-mana ini ya. Saya baru memberi komentar pada bab 9 ayat 3, mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Bapa bekerja, Yesus bekerja, orang yang percaya kepada Yesus juga bekerja. Tetapi kenapa disebut pekerjaan yang lebih besar daripada itu? Kita mencoba menanggapi atau mencoba memahami teks ini. Ada beberapa ayat teks di dalam Injil Yohanes yang dapat membantu kita memahami ayat ini. Kita coba melihat, moga-moga tidak terlalu sulit. Tadi kan kita mulai dengan mengatakan Bapa bekerja. Maka pertanyaannya yang harus dijawab, pekerjaan Bapa itu apa? Atau mungkin lebih dulu, siapakah Bapa itu yang bekerja melalui Yesus? Kita temukan salah satu jawabannya, atau mungkin jawaban yang paling penting, itu ada di dalam surat Yohanes yang pertama. Surat pertama Yohanes bab 4 ayat 8 dan ayat 16. Itu Bapa. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Bapa yang bekerja itu adalah Bapa yang adalah kasih. Diulang lagi pada ayat 16. Alinea yang baru, Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu sumbernya, itu dasar utamanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah yang adalah kasih itu? Jadi kalau kita membuat skema, Allah yang adalah kasih itu boleh dikatakan, kalau saya menempatkan, saya tidak bisa menggambar, maka saya ceritakan saja, itu di pojok kanan atas. Allah yang adalah kasih di atas, karena Allah itu ada di atas, katakanlah begitu. Apa yang dilakukan oleh Allah yang adalah kasih itu? Jawabannya ada pada bab 16, bab 3 ayat 16. Ini turun dari atas tadi, kotak di atas, Allah adalah kasih, garis turun. Turunnya bagaimana? Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kita mempunyai kotak yang kedua di bawah. Siapa dia? Yesus. Jadi garis yang ke bawah itu adalah Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Kita ketemu dengan Yesus yang mewahyukan Bapa yang adalah kasih. Apa yang dikerjakan oleh Yesus ini yang di pojok kiri, pojok kanan bawah? Dibahasakan dengan ayat 1 dari bab 13. Nah sekarang garisnya ke samping, tadi kan dari atas ke bawah Yesus. Yesus ini membuat apa? Garis ke samping. Satu arah. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Bab 13 ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Ingat kata saat penting. Waktu
mukjizat Kana, saatku belum tiba. Sekarang saatnya tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, sekarang yang dikerjakan Yesus apa? Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dari kotak di bawah, tidak turun sekarang, tetapi menyamping ke kiri. Satu jurusan. Yesus mencintai murid-muridnya sampai sehabis-habisnya. Maka terciptalah komunitas murid-murid yang dibentuk karena Yesus mencintai mereka sampai sehabis-habisnya. Apa yang diharapkan oleh Yesus dari antara orang-orangnya itu? Jadi orang-orangnya dulu. Orang-orangnya ini bukan hanya satu, tetapi banyak. Nah, orang-orangnya ini saling. Maka dari antara orang-orangnya dan orang-orangnya di sini ada dua garis, dua arah. Yang tadi kan Yesus mencintai murid-muridnya sampai sehabis-habisnya, satu arah. Orang-orangnya dan orang-orangnya itu sekarang saling, ada garis dua arah. Apa yang mesti dilakukan? Bab 13 ayat 34 sampai 35. Bab 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu sekarang supaya kamu saling mengasihi. Jadi di antara murid-muridnya yang dikasihi sampai sehabis-habisnya, ada perintah untuk saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu perintahnya di antara orang-orangnya, murid-murid dulu yang pertama. Tujuannya apa? Harapannya apa? Kalau murid-murid yang dicurai kasih sampai sehabis-habisnya itu saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ketika murid-murid yang dikasih Yesus sampai sehabis-habisnya itu saling mengasihi, buahnya apa? Garis ke kiri lagi. Satu arah. Yaitu supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi garis ke kiri lagi, satu arah, muncul orang-orang lain yang mendengar pewartaan Yesus, hidup saling mengasihi, dan karena mereka saling mengasihi, orang tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Inilah yang namanya kesaksian, komunio. Ketika komunitas kasih itu semakin bertumbuh, orang akan semakin tahu bahwa itu murid-murid Yesus. Nah, orang-orang yang menerima kesaksian dari murid-murid Yesus itu tidak satu, tetapi banyak, semua orang. Maka semua orang dan semua orang itu dihubungkan lagi dengan dua garis yang dua arah. Dua garis dan dua arah itu ceritanya apa? Isinya apa? Injil Yohanes bab 17 ayat 23. Bab 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku
dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi yang tadi murid-murid Yesus yang pertama saling mengasihi, lalu orang tahu bahwa mereka itu murid-murid Yesus. Nah, orang-orang yang percaya kepada kesaksian murid-murid itu membentuk komunitas-komunitas yang saling mengasihi juga. Yang ketika orang-orang yang percaya kepada kesaksian Yesus ini, kesaksian murid-murid yang pertama itu, membentuk komunitas supaya apa? Luas sekarang, supaya dunia tahu. Tadi itu kan bahwa semua orang, lalu dunia tahu. Itulah pekerjaan Bapa. Allah Bapa adalah kasih. Bekerjanya apa? Mengutus Yesus. Yesus mencintai murid-muridnya sampai sehabis-habisnya. Murid-murid itu diminta untuk saling mengasihi. Saling mengasihi itu membentuk komunitas murid-murid Yesus. Komunitas murid-murid Yesus itu kesaksiannya diterima oleh orang lain yang dikasih, yang terbentuk itu diberi perintah untuk saling mengasihi supaya dunia tahu. Jadi garisnya itu bisa panjang sekali, ke kiri, terus. Komunitas baru saling mengasihi orang percaya. Komunitas baru lagi saling mengasihi dan percaya. Maka, kalau tadi kan pertanyaannya kok kita katanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu yang mana? Lah itu, jawabannya ya rangkaian ini. Karya Yesus di dunia ini terbatas waktunya, terbatas tempatnya. Yaitu mengasihi murid-murid pertama sejaman dengan Yesus, dengan sepenuh-penuhnya. Sementara kita, orang-orang yang percaya akan kesaksian para murid yang pertama, bisa mengerjakan pekerjaan yang katanya lebih besar lagi. Karena apa? Waktunya tak terbatas, tempatnya tak terbatas, terus-menerus. Pekerjaan Bapa itu dilanjutkan oleh gereja yang adalah komunitas kasih. Komunitas kasih itu memberi kesaksian, muncullah komunitas-komunitas kasih yang lain, dan itu akan terjadi sampai kepenuhan waktu. Moga-moga jelas. Jadi soal pekerjaan Bapa dimulai oleh Yesus, diselesaikan oleh Yesus. Makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Sudah selesai dengan wafat Yesus. Pekerjaan itu terus dilakukan. Lewat siapa? Ya lewat kita, orang-orang yang percaya. Dan pekerjaan itu lebih besar. Mungkin tidak mau mengatakan bahwa itu lebih penting daripada yang dilakukan Yesus. Sama sekali tidak. Karena yang dilakukan oleh Yesus itu tak tergantikan. Sebetulnya tidak ada yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi lebih besar dalam arti itu. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Terus berjalan dengan bimbingan Roh Kudus tentu saja, sampai pada kepenuhan waktu. Moga-moga sedikit jelas mengenai pekerjaan tadi. Selanjutnya itu adalah dinamika dari kisah. Mungkin baik kalau kita lihat sebentar dinamika kisahnya seperti apa. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 dari bab 9 itu adalah inti dari kisah orang buta sejak lahir yang disembuhkan. Lalu kita lihat ayat 6
sampai dengan ayat 7 itu adalah peristiwa penyembuhan orang yang buta sejak lahir disembuhkan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ini peristiwanya. Jadi ada prinsipnya, ada pokoknya, lalu sekarang ilustrasinya. Dramanya diurai, dramanya dijalankan. Itu sampai dengan ayat 7. Kemudian mukjizatnya terjadi. Sesudah mukjizat terjadi, ada dinamika. Apa yang bisa kita lihat? Ada beberapa langkah. Ayat 8 sampai dengan ayat 12. Ketika mukjizat terjadi, tetangga-tetangga orang yang buta sejak lahir itu tampil di panggung. Jadi yang pertama adalah tetangga-tetangganya. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Di macam-macam reaksi. Tetapi orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Ini pasti teknis narasi. Jadi ceritanya menarik supaya orang mengikuti terus dari detailnya. Jadi tetangga-tetangga naik panggung berdiskusi dengan orang yang disembuhkan. Langkah berikutnya muncul ke panggung orang lain. Ayat 13 dan selanjutnya sampai dengan ayat 23. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Jadi rupa-rupanya diskusi di antara para tetangga tidak selesai. Lalu mereka mencari otoritas. Nah, otoritas itu adalah orang Farisi itu yang ahli kitab. Maka orang buta itu yang sudah disembuhkan dibawa kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Muncul lagi masalah Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Diselidiki lagi. Jawabannya sama. Lalu sekarang kesimpulannya ayat 16 ini diskusi agama. Atau diskusi agama yang sudah menjadi ideologi. Beku. Maka ayat 16 kata sebagian orang Farisi, sebagian orang Farisi itu. Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Jelas masalah Sabat. Sebagian pula berkata, sebagian lain berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Sudah mulai dibuka sedikit ideologi itu. Karena menimbulkan pertanyaan. Ada dua yang berbeda membuka kesempatan bertanya. Maka timbullah pertentangan di antara
mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan kau apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Nah, perwahyuan mulai di sini. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ideologinya sudah dibongkar. Orang yang melanggar hari Sabat pasti bukan orang yang dicintai Allah, pasti berdosa. Orang buta yang sudah disembuhkan itu mulai membongkar ideologi itu. Ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Orang tuanya masuk ke dalam panggung kisah ini. Dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Nah, ini ironi. Jadi sedikit mengejek orang-orang Farisi itu, harus membongkar ideologi itu. Nanti berhasil apa enggak ideologi itu dibongkar? Jawabannya tidak berhasil. Tetapi orang tua dari anak yang lahir buta ini diperankan untuk sedikit membongkar yang sudah dimulai tadi oleh anaknya. Ini jawab orang tua itu ayat 20, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Nah, sekarang ayat 22 dan 23 menjelaskan latar belakang kenapa jawabannya seperti itu. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Ini latar belakang masyarakat. Jadi di balik kata-kata ini, orang tua dari anak yang disembuhkan itu sebetulnya sudah terbuka. Kalau bisa menyembuhkan, pasti bukan orang berdosa. Sudah ada pengakuan yang terselubung di balik jawabannya ini. Dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan ayat 34. Ayat 24 sampai 34. Yang bersangkutan dipanggil lagi. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Sudah, mampet. Jawabnya, "Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Ini sinisme lagi sesudah ini. Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu bahwa kamu tidak mendengarkannya, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarnya lagi?" Nah, sinismenya ada di sini. Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Ditampilkan berani sekali anak orang yang semula buta itu. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, sinisme lagi,
Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu, nah ini sekarang mengajari orang ini, bahwa Allah tidak mendengarkan orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Diskusi untuk membongkar ideologi yang ditampilkan adalah orang yang lahir buta itu. Tetapi kesimpulannya, ayat 34, tetap saja orang-orang Yahudi itu berpegang pada ideologi mereka. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ini yang terakhir ini, kalimat yang terakhir ini, juga mencerminkan situasi umat Kristiani pada awal. Mereka mengusir keluar. Keluar dari mana? Dalam tanda kurung dari bait Allah atau dari sinagoga. Jadi ceritanya begini, murid-murid Yesus pada awal mula, mereka sudah percaya kepada Yesus, tetapi tidak punya tempat ibadah. Sehingga mereka kalau beribadah tetap saja di bait suci atau di sinagoga-sinagoga. Nah, orang-orang Yahudi yang tahu bahwa orang-orang ini mengikuti Yesus yang pendosa itu, kok ikut di dalam ruang ibadah kita? Mau mengusir, tidak berani, atau risikonya mungkin besar. Maka sampai dibuat doa khusus untuk orang-orang murid-murid Yesus yang tetap beribadah di sinagoga ini. Caranya mengusir mereka dengan membuatkan doa. Di dalam salah satu doa orang-orang Yahudi yang namanya 18 berkat, itu didaftar. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sekarang masih ada sisa-sisanya atau tanda-tandanya di dalam perayaan Ekaristi ketika imam mengunjukkan roti dan anggur. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Terpujilah Engkau Tuhan, ada 18 berkat. Nah, untuk mengusir orang-orang yang percaya kepada Yesus dari sinagoga, mereka menambah berkat yang ke-19. Semoga orang-orang pengikut pendosa ini disambar petir, kira-kira seperti itu. Dan kalau setiap hari didoakan seperti itu, pasti lama-kelamaan tidak tahan juga, dan mereka pergi. Itulah yang ada di belakang kalimat, lalu mereka mengusir dia keluar. Kesimpulan dari kisah ini apa? Kesimpulannya ada pada ayat 35 sampai dengan ayat 38. Itu muara dari drama ini. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar dari mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Itulah muara dari kisah ini. Jadi, anak yang lahir buta itu tanda petik lumpuh. Karena apa? Karena agama yang sudah menjadi ideologi. Dia disembuhkan dari kelumpuhannya itu. Pelan-pelan.
Dan ketika dia mulai sadar akan situasinya, rumusannya kan pada ayat berapa? Ayat 17 tadi, ia adalah seorang nabi. Ia mulai keluar dari perhambaan ideologi itu, melihat Yesus nabi. Melihat Yesus bukan orang berdosa. Dan puncaknya adalah pengakuan, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kisahnya selesai. Sementara orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi tetap saja dalam istilah kita menjadi musuh-musuh Yesus, menjadi tawanan, menjadi hamba dari ideologi yang mati itu, dari ideologi yang beku itu, yang berhasil dibuka wawasannya oleh Yesus adalah orang yang lumpuh ini. Moga-moga jelas. Lalu ayat 39 dan ayat yang terakhir sampai dengan ayat 41 itu masih kita baca saja ya. Ayat 40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ini ungkapan lain yang mau mengatakan bahwa orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu memang maunya buta terus. Maunya menjadi hamba terus, budak terus dari ideologi yang beku itu. Yang selanjutnya yang mau kita lihat adalah kisah Lazarus bab 11 ayat 1 sampai 14. Tapi mungkin ini bahan untuk pembicaraan kita di percakapan yang akan datang. Makasih. Saudara-saudara yang terkasih, telah diperlihatkan bagaimana orang yang buta sejak lahir disembuhkan oleh Tuhan. Dia bahkan percaya dan bersujud kepada Tuhan. Dia salah satu contoh orang yang hidup di bawah terang dan firman Tuhan. Dia salah satu contoh di mana pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Menaburkan kasih, berbuat kasih, melakukan pekerjaan Allah, dan itu terus menular hingga membentuk komunitas kasih yang berawal dari Bapa, dari Yesus, Rasul menyebar terus menjadi suatu komunitas kasih yang besar, jaringan kasih satu sama lain yang menjadi garam dan terang dunia. Pilihan kembali kepada kita. Anda ingin hidup di bawah terang firman, terang sabda, atau di bawah kegelapan. Semoga kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menjadikan diri kita dan komunitas kita, komunitas penuh kasih, komunitas yang memberi kesaksian tentang pengharapan kasih Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan dan pekerjaan, diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.